Oke, jadi kita akan pelajari saja di kelas ya, Eh, sambil kita bisa memperkaya dengan melihat video-video pelabuhan ya di eh, internet ya, ataupun kalau misalnya nanti kita ada kesempatan berkunjung langsung ya, bisa kita mengingat-ingat apa yang sudah pernah kita pelajari di dalam materi ya terkait fasilitas pelabuhan atau port facilities. Nah, jadi sebenarnya fasilitas pelabuhan ini di apa namanya dibedakan menjadi beberapa poin ya. Ada fasilitas pokok perairan, kemudian atau fasilitas utama ya di perairan. Kemudian ada juga fasilitas utama di daratan. Kemudian ada fasilitas penunjang ya. Jadi itu kira-kira tiga kategori utama fasilitas suatu pelabuhan ya. Ada fasilitas utama di laut, ada fasilitas utama di darat, dan ada fasilitas penunjang. Kalau kita lihat layout pelabuhan secara tipikal atau secara umum, ya ada alur pelayaran ya, ada alur pelayaran. Tapi yang kelihatan di sini eh, apa area kolam pelabuhan dan dermaga ya. Alur pelayaran itu jauh dari sana itu ada alur pelayaran ya dari sini. Sampai akhirnya muncul mulut pelabuhan. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Jadi alur pelayaran nanti akan kita lihat contoh pengertian dan gambaran sketsa daripada layout alur pelayaran ya. Tapi alur pelayaran itu panjang. Mulai dari luar sana masuk ke sini. Nah, ini kita sudah mulai lihat di sini nih mulut pelabuhan. Ya, ini breakwater yang warna hitam ini breakwater. Kemudian yang eh, lingkaran yang warna biru ini kapal ceritanya ya. Kemudian yang lingkaran ini adalah kolam putar atau di dalam kolam pelabuhan ya. Jadi tempatnya kapal berputar di dalam kolam pelabuhan ya. Jadi kolam pelabuhan itu sudah perairan di dalam breakwater ya. Kemudian ini dermaga ya. Ada kalau kita lihat di sini ada dermaga tipe Pierce. Tipe Pierce itu seperti jari-jari ya. Jadi dia menjorok keluar begini. Ini ada empat. Nah, jadi kapal itu bisa bersandar di sisi-sisinya. Nah, kemudian ada juga dermaga tipe wharf. Nah, kalau di dermaga tipe wharf ya yang tidak ada yang menjorok ya dia rata saja sehingga kapal itu bersandar di eh, sisi-sisinya ya. Terus per fasilitas darat ada gudang ataupun yang lain-lain ya. Jadi ini kira-kira eh, tipikal layout pelabuhan secara umum ya. Yang warna hitam ini adalah breakwater. Di dalam kolam pelabuhan ada alat-alat penambat ya. Tujuan alat penambat ini untuk menambatkan kapal yang menunggu giliran sandar di dermaga ya. Seperti begitu. Eh, karena tentu kapasitas dermaga itu sudah ditentukan untuk berapa kapal ya sehingga kalau ada kapal yang belum punya kesempatan untuk apa bersandar di dermaga atau belum waktunya bisa menambat sementara di alat-alat penambat yang disediakan di dalam kolam pelabuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini fasilitas utama atau fasilitas pokok perairan di perairannya atau di lautnya suatu pelabuhan itu adalah yang pertama pasti dia harus ada punya alur pelayaran ya. Alur pelayaran ini sama kayak kalau di darat ya jalan ya. Kalau di kereta api ya rel kereta api ya. Kalau di laut walaupun laut semuanya seakan-akan bisa dilewati tidak tidak selamanya seperti itu ya. Tetap kapal ini harus punya alur pelayaran ya untuk menuju ke pelabuhan ya. Nah, sepanjang alur pelayaran ini disediakan atau dipasang sarana navigasi bantu pelayaran ya, SNBP ya, eh, sarana apa? Sarana navigasi untuk membantu pelayaran. Jadi semacam
ada mungkin lampu atau ada pelampung-pelampung sehingga pengemudi kapal itu bisa tahu bahwa inilah alurnya ya, alur untuk mereka berlayar menuju ke pelabuhan. Nah, jadi ada alur pelayaran. Nah, kemudian fasilitas utama lainnya ya yang terkait dengan perairan atau laut itu adalah kolam pelabuhan. Jadi kolam pelabuhan itu adalah perairan di dalam breakwater ya. Jadi kalau ada breakwater, kemudian yang jelas dia perairan di depan dermaga ya, di dalam breakwater. Nah, itu adalah kolam pelabuhan. Nah, tadi alur pelayaran dan kolam pelabuhan ini masing-masing punya kedalaman yang sudah ditentukan ya. Nah, ada cara menghitung kedalaman yang dibutuhkan alur pelayaran, lebar yang dibutuhkan alur pelayaran, demikian juga kolam pelabuhan ya. Kedalaman yang dibutuhkan kolam pelabuhan dan luas yang dibutuhkan suatu kolam pelabuhan. Itu ada semua cara menghitungnya. Nah, kemudian fasilitas pokok lainnya di perairan pelabuhan, kalau misalnya pelabuhannya tidak terlindung secara alami, maka dia wajib harus punya fasilitas utama di lautnya itu adalah breakwater atau pemecah ombak. Karena tinggi gelombang yang boleh masuk di area kolam pelabuhan, ya ini di area kolam pelabuhan di dalam ini di depan dermaga itu harus kecil ya. Ada standarnya itu. Maksimal berapa sentimeter ketinggian gelombang yang boleh masuk karena eh, apa sangat gelombang yang masuk di sini akan sangat mempengaruhi kapal-kapal yang sedang bersandar ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya gelombang yang masuk ke dalam area kolam pelabuhan, perairan kolam pelabuhan itu besar, ini kapal-kapal yang bersandar ini goyang ya. Dia akan goyang terombang-ambing dan kegiatan operasional bongkar muatnya baik itu bongkar muat barang maupun bongkar muat manusia itu akan terganggu. Ya, mungkin pernah dulu biasa lihat video-video yang beredar di pelabuhan feri atau pelabuhan apa gelombangnya agak kapal yang bersandar terombang-ambing sehingga terangkat-angkat itu apa namanya jembatan yang terhubung ke dermaga ya sehingga ada mobil yang jatuh, mobil truk yang terbalik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi salah satu gambaran bahwa kapal yang sedang bersandar dan sedang melakukan kegiatan operasional bongkar muat, baik itu bongkar muat barang, bongkar muat manusia, bongkar muat kendaraan, ya, itu harus dalam kondisi yang stabil, tenang, ya. Oleh sebab itu, ketinggian gelombang yang boleh masuk itu sangat dijaga ya. Makanya disediakan fasilitas harus ada fasilitas breakwater untuk meredam energi gelombang yang mau masuk ke kolam pelabuhan. Nah, kemudian ada mooring buoy atau alat penambat ya. Nah, itu tadi tujuannya bisa digunakan untuk menambatkan kapal sementara ya, untuk menunggu giliran bersandar di dermaga. Nah, ataupun juga bisa digunakan untuk membantu kapal apa namanya berputar dan lain sebagainya ya. Itu adalah mooring buoy. Nah, kemudian itu tadi kira-kira fasilitas utama ya. Kalau misalnya ada yang lebih daripada ini ya lebih bagus lagi. Tapi yang utama yang harus dimiliki suatu pelabuhan itu ada alur pelayaran, ada kolam pelabuhan, breakwater dan mooring buoy. Nah, kemudian fasilitas utama yang harus dimiliki suatu pelabuhan di daratan ya. Itu yang pertama pasti tentu ada dermaga ya. Itu pasti harus ada karena kapal bersandar di sana di dermaga. Nah, kemudian juga gudang. Nah, itu kalau misalnya kemarin kan kita sudah bahas ya tipe-tipe pelabuhan ya. Ada pelabuhan General Cargo ya yang melayani kapal General Cargo ya atau barang umum. Nah, kalau yang pelabuhan yang melayani kapal General Cargo maka dia biasanya harus punya fasilitas gudang ya di daratnya karena barang-barang General Cargo yang dibongkar muat dari kapal General Cargo itu harus ada jenisnya yang harus disimpan di dalam gudang. Ya, dia tidak boleh terkena sinar matahari langsung ya. Nah, seperti itu. Sehingga gudang menjadi wajib ada juga salah satu fasilitas utama di daratan. Kemudian kalau misalnya yang dilayani adalah kapal peti kemas ya atau kontainer. Nah, maka fasilitas yang wajib dimiliki adalah lapangan
penumpukan peti kemas atau lapangan penumpukan kontainer seperti yang kalau kita biasa lewat di depan pelabuhan Soekarno-Hatta. Nah, itu ada di pinggir jalan itu kita bisa lihat tumpukan-tumpukan peti kemas atau kontainer di atas lapangan penumpukan ya. Jadi dia berupa lapangan ya, ruang terbuka begitu untuk menumpuk eh, kontainer atau peti kemas. Nah, jadi itu menjadi salah satu fasilitas wajib yang dimiliki suatu pelabuhan di darat apabila dia melayani kapal peti kemas. Nah, kemudian kalau misalnya yang dilayani adalah kapal penumpang, ya manusia, maka dia wajib punya terminal, ya terminal uh, uh, untuk melayani penumpang. Nah, jadi tipikalnya fasilitas utama di daratan yang wajib dimiliki suatu pelabuhan adalah ini ya. Kalau lebih daripada ini bisa lebih bagus lagi. Tapi intinya ada fasilitas pokok ini. Kalau misalnya dia tipe kapal yang dilayani adalah curah kering ya, misalnya biji jagung, biji besi, biji apa dan macam-macamnya. Maka fasilitas pokok yang sebaiknya ada ya ini apa namanya silo ataukah juga yang terkoneksi dengan belt conveyor ya. Nah, itu. Jadi disesuaikan dengan eh, tipe pelabuhan dan tipe kapal yang dilayani ya. Nah, itu nanti fasilitasnya menyesuaikan. Harus ada fasilitas yang mendukung eh, bongkar muat kapal yang dilayani. Nah, kemudian fasilitas penunjang ya ini fasilitas pendukung saja ya. Nah, perkantoran, pariwisata, kalau ada hotel ya, perbelanjaan dan lain-lain. Seperti yang kalau di sempat juga kemarin itu pekan lalu kita lihat terminal di Korea ya, di Busan itu seperti hotel bentuk eh, terminalnya. Mungkin juga dilengkapi dengan pusat-pusat perbelanjaan. Nah, itu fasilitas pendukung. Nah, sekarang kita masuk ke alur layaran. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi yang tadi kita lihat di slide sebelumnya itu adalah ini ya. Jadi ada dermaga, ada kolam putar, ada dermaga, ada breakwater, ada kolam pelabuhan di dalam breakwater di depan dermaga. Nah, yang kita tidak lihat tadi di sini, yang saya bilang ada panjang keluar ya. Panjang keluar itu adalah alur pelayaran. Alur pelayaran kira-kira seperti ini ya. Jadi dia mulai dari apa berapa meter dari pelabuhan itu sudah ada anu apa alur pelayarannya. Jadi ada daerah tempat kapal memesan, daerah pendekatan, daerah alur masuk dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat penjelasannya begini ya, alur pelayaran ini adalah pelayaran yang dari segi kedalaman ya. Jadi mulai dari kedalamannya, kemudian lebarnya, dan kondisinya itu bebas hambatan ya. Nah, sehingga dia aman, dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal dan eh, baik itu di laut ya, termasuk kalau misalnya pelabuhannya dibuat di sungai ya, tentu tetap harus diperhatikan alur pelayarannya. Jadi alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal masuk ke kolam pelabuhan. Oleh karena itu harus melalui suatu perairan yang tenang terhadap gelombang dan arus yang tidak terlalu kuat ya. Nah itu jadi ada semacam semacam alur ya, ada daerah stabilisasi, daerah pelambatan. Di dalam ini sudah kolam putar ya, ini kolam putar ini pemecah gelombang. Tapi sebelum masuk sini sudah mulai ada daerah perlambatan, daerah stabilisasi dan lain-lain sepanjang alur pelayaran ya dengan panjangnya masing-masing. Bagaimana kalau kita membuat belokan di alur pelayaran itu semua nanti diatur cara apa namanya? eh, pembuatan alur pelayaran itu ada aturannya. Ini contoh layout alur pelayaran. Nah, kemudian ini ya, ada alur pelayaran dari sana, ada breakwater, ada kolam putar, kolam pelabuhan di dalam. Ya.
ada dermaga, ada fasilitas darat. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada batimetri atau kontur dasar laut. Ya, ini besar sekali, penting sekali diketahui ketika kita mendesain alur pelayaran dan kolam pelabuhan supaya kita tahu kedalaman dasar lautnya bagaimana ya. Kita harus desain bagaimana alur pelayaran dan kolam pelabuhan sehingga kapal yang terbesar pun itu bisa masuk dalam kondisi surut terendah. Ya, jadi walaupun dalam keadaan surut air laut ya kedalamannya berkurang, itu tetap bisa kapal terbesar yang mau masuk ke pelabuhan itu tetap bisa masuk tanpa kandas ya. Makanya perlu diperhatikan juga kontur dasar lautnya bagaimana ya. Apakah perlu dikeruk ataukah tidak perlu dikeruk karena kedalamannya mencukupi walaupun dalam kondisi surut dan lain-lain. Nah, ini contoh fasilitas pelabuhan Tanjung Priok ya, salah satu gateway port yang ada di Indonesia, pelabuhan besar. Nah, jadi ini kelihatan breakwaternya ini. Nah, kemudian ini juga, nah, ini mulut pelabuhan ya. Ini mulut pelabuhan. Kemudian kita lihat di sini, biasanya di ujung-ujung breakwater ini, mulut di ujung mulut breakwater itu ada semacam semacam suar ya, semacam suar yang yang bisa memberikan eh, apa namanya semacam alat navigasi lah untuk kapal supaya dia tahu oh mulut pelabuhannya ada di sini ya itu. Nah, jadi ini pemecah ombak atau breakwater, kemudian ini mulut pelabuhan. Nah, ini kapal itu bisa bertambat sementara di mooring buoy tadi, alat penambat ya. Nah, atau istilahnya parkir. Di dalam ini kolam putar ya. Jadi kapal mau berputar keluar lagi dari pelabuhan ya di dalam kolam pelabuhan ini ya. Istilahnya kolam putar ya. Ini pemecah gelombang. Nah, di sana ada dermaga. Nah, seperti ini ya. Alur pelayaran di dalam ini adalah dermaganya eh, tipe pier ya. Kemudian di dalam sini adalah kolam pelabuhannya. Nah, kedalamannya dari hasil ini analisa ya dihitung dicek batimetri kondisinya kedalaman yang dibutuhkan termasuk dihitung elevasi-elevasi muka air surut, muka air apa dan seterusnya. Ternyata dari sini diperoleh bawah harus dikeruk sampai -9 ya. Nah, dikeruk karena kedalamannya atau dasar lautnya kurang dalam kalau kondisi lagi surut dan lain sebagainya dikeruk -9 misalnya ya. Nah, jadi itu tadi pentingnya banyak data yang perlu diketahui batimetri atau kedalaman dasar laut ya batimetri, kemudian data pasang surut, pasut, gelombang, banyak data yang dibutuhkan sampai kita bisa mengetahui suatu kondisi perairan itu apa perlu dikeruk atau tidak perlu dikeruk, ataukah dibuatkan eh, eh, apa namanya semacam eh, dermaga yang menjorok ke laut sampai dapat kedalaman tertentu. Nah, itu semua kita peroleh dari data-data yang kita kumpulkan dan kita kaji ya. Misalnya di sini misalnya dikeruk sampai -9. Nah, ini kan agak kecil ya kolam putarnya. Dia tidak bisa berputar seperti 360 derajat. Jadi dia kapal datang masuk bersandar di dermaga. Nah, kalau dia mau putar dia mundur begini, mundur baru keluar lagi begini ya. Ada juga tipe itu yang kalau dia kolam pelabuhannya luas, nah dia bisa berputar leluasa ya, dia bisa berputar leluasa sampai eh, 360 derajat misalnya. Ada juga yang tipe seperti ini ya. Ini pemecah gelombangnya, kemudian di pemecah gelombangnya dibangun dermaga atau dolphin penambat ya untuk membantu kapal berputar dan lain-lain. Ini juga. Kalau ini ada dua pintu ya, ada pintu masuknya di sini, keluarnya di sini. Jadi dia masuk bersandar di dermaga, keluarnya lewat sini. Ada dolphin-dolphin sementara juga untuk eh,
membantu kapal eh, bertambat sementara. Nah, bisa juga digunakan untuk membantu kapal berputar. Nah, kemudian ini kolam putarnya, ini kebetulan di dalam kolam pelabuhannya minus 10 meter ya. Jadi ini mulut pelabuhan, dia masuk ya, ada dermaga-dermaga tipe pier. Nah, kemudian dia bisa berputar ini kolam putarnya. Nah, kemudian ini contoh layout layout pelabuhan ya, khususnya layout dermaga ya, pelabuhan cabang Toli-Toli. Nah, kalau yang ini ya, ceritanya ini pengembangan ya. Eh, jadi kemungkinan misalnya yang merah existing ya. Kemudian karena kapasitas pelabuhan mau dikembangkan, eh, akhirnya ditambahkan ya dermaga lagi yang biru-biru ini ya. Nah, kemudian kalau pelabuhan ikan, nah, tipikal fasilitas pelabuhan ikan ya ada ini ya, ada breakwater, kemudian eh tunggu sebentar. Oke, jadi kapal ikan ini masuk ke mulut pelabuhan, masuk ke perairan pelabuhan atau kolam pelabuhan. Nah, ini ada apa namanya dermaganya ya, tipe pier. Nah, biasanya tipikalnya itu kalau pelabuhan ikan itu dia dekat dengan tempat pelelangan ikan. Ada fasilitas ini TPI ya. Jadi yang nomor 3 ini kan pemecah gelombang ya. Nomor 4 dermaga tipe pier. Nah ini dermaga-dermaga tipe pier. Nah, nomor 5 ini tempat pelelangan ikan. Jadi eh idealnya memang pelabuhan ikan itu dekat dengan tempat pelelangan ikan. Jadi ikan dibongkar muat dari kapal yang bersandar di nomor 4 ya, di dermaga-dermaga pier nomor 4 dibongkar muat dibongkar ikannya langsung dibawa di TPI ya, tempat pelelangan ikan. Nah, kemudian idealnya juga dekat dengan tangki air ya, supaya kebutuhan air di eh, pelabuhan ikan itu cukup besar juga ya, bongkar muat ikan. Kemudian MCK nomor 7, kemudian nah biasanya yang penting ada juga di suatu pelabuhan ikan yang tidak ada di pelabuhan lain selain tempat pelelangan ikan itu pabrik es ya. Nah, itu jadi ini ada pabrik es untuk apa namanya? Untuk ikan ya, begitu. Nah, kemudian di nomor 10 ini pelayanan kapal. 11 Rambusuar. Tadi di ujung-ujungnya breakwater itu ada Rambusuar nomor 11. Kemudian nomor 12 itu penjemuran ikan, penjemuran jala ya. Jadi memang fasilitas-fasilitas suatu pelabuhan itu sangat ditentukan dari eh, fungsi pelabuhannya melayani kapal apa ya. Tipe pelabuhannya pelabuhan ikan, pelabuhan barang dan lain-lain, pelabuhan penumpang. Nah, itu. Jadi ini gambaran fasilitas pelabuhan ikan. Nah, ini juga pelabuhan ikan ya. Nah, jadi kalau adik-adik lihat ini ada dermaganya. Nah, ini ada namanya dermaga pendaratan ya. Nah, arti ini kapal-kapal ini, kapal-kapal.
Ada yang tipe dia bisa bersandar juga di sini, bisa juga bersandar di sini. Ini namanya pier tipe T, ya. Dermaga pier tipe T. Jadi dia bentuk tipe T. Kalau tadi yang di atas tipe I, ya. Nah, tipe I. Ada juga bisa tipe L, ya. Eh, jadi kapal ini ada dermaga pendaratan. Artinya kapal ikan yang dari melaut sandar di sini. Nah, dia bongkar hasil ikan yang dia dapat. Nah, sehingga fasilitas TPI tempat pelelangan ikan pasti dekat dari sini, ya. Coba kita cek di nomor berapa itu tempat pelelangan ikan, ya. Tempat pelelangan ikan itu nomor 8, ya. Nih. Nah, cocok, ya. Dia di sini. Jadi kapal-kapal ini semua yang ini yang sedang bersandar dari melaut, bongkar ikan langsung dibawa ke tempat pelelangan ikan. Makanya kenapa namanya dermaga pendaratan? Karena kapal yang dari melaut dia sandar di sini. Kapal yang mau pergi melaut, ini yang datang kan, ini yang datang di sini dekat dari PTPI. Nah, kapal yang mau pergi, nah itu di sini dermaga perlengkapan. Ya, dia di sini, ya. Nah, dia melengkapi barang-barangnya untuk pergi ke laut. Berarti biasanya dia dekat dengan fasilitas-fasilitas untuk perlengkapan kalau mau pergi melaut. Ya, contoh misalnya nomor nomor berapa ini? Ya, nomor 13 ya. Ah, ini 13 tangki bahan bakar, ya. Jadi kalau mau mengisi bahan bakar sebelum pergi, ya. Kemudian nomor 16 ini apa? 16 area perbaikan jaring, ya. Nomor 11 ini adalah gudang es, ya. Itu dekat dari TPA, dekat juga dari yang mau pergi, ya. 14 itu tempat pengolahan limbah dan lain-lain. Nah, sehingga itu bisa dilihat di sini ada salah satu contoh tipikal layout pelabuhan ikan. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya dolphin, ya. Nah, dolphins ini biasanya kalau ada ingat pekan lalu itu kan saya memperlihatkan juga tipikal dermaga kalau dia curah cair. Misalnya dalam hal ini minyak, ya. Kapal minyak, ya. Kapalnya besar sekali, tapi sebenarnya dermaga yang dibutuhkan itu tidak perlu terlalu besar. Karena yang penting dia cukup mengakomodir pipa-pipa, ya. Pipa-pipa untuk bongkar muat curah cair. Dalam hal ini cairan, ya, yang dibongkar dan yang dimuat itu ke kapal maupun yang dibongkar dari kapal itu berupa cairan sehingga dia tidak terlalu membutuhkan dermaga yang besar. Dia cukup dermaga yang mengakomodir pipa-pipa. Nah, salah satunya itu bisa berupa dolphin. Jadi dolphin itu eh, ada juga macam-macamnya lagi, ya. Jadi yang tempatnya kapal bersandar itu namanya breasting dolphin, ya. Tempatnya kapal mengikat talinya, ya, itu namanya mooring, ya. Namanya mooring itu biasanya tambat, ya. Jadi mooring dolphin itu dia mengikat tali-talinya ini, ya. Jadi ada tali yang ke sini, ada tali yang ke sini, masing-masing ada fungsinya itu. Dia menahan gerakan maju mundur, dia menahan gerakan naik turun dan lain-lain, ya. Karena kan kapal yang bersandar di dermaga itu selain dia masih ada pengaruh gelombang sedikit, yang paling biasanya angin, ya, wind force, ya. Gaya angin yang menekan badan kapal sehingga kapal ini bergoyang-goyang, ya. Termasuk juga gaya arus, ya, yang ada di nah, sehingga masing-masing ini ada fungsinya, ya. Oke, jadi ini contohnya, ya. Ini ini breasting dolphin, ya, kapal bersandar di situ, ya. Ini breasting dolphins, ya. Termasuk juga dia bisa ditambatkan tali kapal juga di situ. Yang lainnya mooring dolphin ini mooring dolphin 1, mooring dolphin 2, mooring dolphin 3 MD, ya, mooring dolphin 4, ya. Itu mengikatkan juga dia juga untuk menambatkan, ya, tali-tali kapal itu terikat ke sana, ya. Nah, ini ada akses trestle, ya. Jadi akses trestle-nya kecil-kecil saja, ya. Nah, kemudian ini ada catwalks. Catwalks itu kayak tempatnya manusia jalan.
ya. Tidak perlu besar-besar, cukup satu manusia, yang cukup 1 sampai 2 manusia jalan di sini. Jadi lebarnya itu kecil-kecil. Nah, yang penting dia bisa pergi mengakses ke MD3, MD1, MD2, MD4 ya. Nah, kayak begitu. Jadi ini contohnya dari animasinya yang merah ya, ini adalah breasting dolphin. Jadi kapalnya bisa bersandar di sana. Yang kuning ini adalah mooring dolphin ya. Tali-tali kapal ditambatkan di mooring dolphin. Ini eh, akses trestle. Ini juga akses trestle yang menghubungkan mooring dolphin satu dan mooring dolphin lainnya dan breasting dolphin namanya catwalk ya. Ini manusia bisa pakai jalan, tapi sempit ya, 1 sampai 2 manusia saja yang bisa. Gini ya. Jadi kalau tipikal dolphins yang banyak digunakan untuk curah cair ya, minyak, seperti inilah kira-kira gambarannya ya. Nah, kemudian juga sekarang seiring perkembangan zaman itu sudah semakin canggih juga ya. Bahkan ada mooring ya, mooring buoy itu di lautan yang mana sudah dilengkapi juga untuk bongkar curah cair ya, bongkar muat curah cair misalnya minyak ya. Jadi ini nanti ada pipa-pipa atau selang-selang ya yang terhubung dari tengah laut ke daratan. Jadi cukup mereka bersandar di tengah laut itu sudah bisa bongkar muat minyaknya misalnya ya. Itu. Nah, kapal-kapal tanker ini ya. Di situ sudah dilengkapi. Oke. Nah, fasilitas lain yang wajib ada di suatu dermaga ya. Kan dermaga fasilitas darat ya, salah satunya dermaga. Nah, di dalam dermaga ini ada lagi fasilitas yang wajib ada ya. Namanya vendor. Nah, jadi eh, apa fungsinya ini vendor? Vendor ini fungsinya untuk menyalurkan ya, menyalurkan energi tumbukan kapal ya. Jadi ini dermaga. Nah, ini dermaga ya dengan struktur tiang pancang. Ini dermaganya ya, yang ini. Nah, ini harus ada vendor di sini di depan di bibir dermaga ya, di bibir dermaga supaya kapal ini ketika dia bersandar ke dermaga ini energi tumbuk ketika dia menunggu itu dermaga, struktur dermaga itu besar energinya loh karena ada pengaruh kecepatan kapal, ada pengaruh angin, ada pengaruh gelombang sehingga ketika kapal ini bersandar di dermaga dia punya energi, energi tumbuk, energi benturan ya, energi benturan ke dermaga, ke struktur dermaga. Nah, makanya di dermaga itu harus dilengkapi dengan vendor ya. Dia bisa terbuat dari karet ya. Ini pabrikasi. Vendor itu sudah dibuat oleh pabrik. Tinggal kita analisa berapa energinya kapal ketika dia bersandar. Nah, sehingga kita bisa memilih vendor yang tepat. Masing-masing vendor itu sudah dilengkapi spesifikasinya. Dia bisa menyerap energi berapa banyak ya. Nanti kita sesuaikan kebutuhan vendor kita ya. Nanti dipasang di sini ya. Nah, coba dibayangkan seandainya tidak ada vendor ya. Jadi tidak ada semacam bantalan ini vendor ya untuk menyerap energi tumbukan, energi benturan kapal dengan struktur dermaga. Coba dibayangkan seandainya tidak ada vendor, kapal yang bersandar di dermaga dia langsung menabrak ini struktur dermaga, tidak ada peredam energi ya. Tidak ada peredam energi atau penyerap energi atau pendistribusi energi ya. Ah, bisa dibayangkan bagaimana kondisi struktur ini, struktur dermaga yang ditabrak oleh kapal yang besar, yang berat, yang punya energi benturan yang besar misalnya ya. Nah, itu jadi vendor ini salah satu fasilitas dermaga ya yang pasti ada ya. Nah, ada apa namanya pemasangan vendor itu perlu diperhatikan ya supaya vendor ini dia bisa mengakomodir baik itu largest ya, kapal terbesar maupun smallest, kapal paling kecil yang bersandar di dermaga tersebut. Kalau misalnya yang kayak yang anggaplah ini A, ya yang A ya, yang gambar A ini kan vendornya
pendek ini ya. Nah, dia bisa menahan eh, kapal terbesar. Tapi kapal yang kecil lolos masuk menabrak tiang pancang ya. Oleh sebab itu perlu diperhatikan juga pemasangan fender ya, termasuk juga bagaimana bentuk daripada bibir dermaga ya. Nah, misalnya di gambar B dan di gambar C. Nah, ini sudah benar ya. Jadi dibuat extend sedikit ke bawah begini bentuk dermaganya supaya mengakomodir fender yang panjang ya. Nah, sehingga kapal besar, largest vessel maupun smallest vessel itu masing-masing dapat bersandar dengan baik di fender. Ataupun kalau misalnya bentuk dermaganya tidak begini, tidak ada extend ke bawah, maka dipilih bentuk fender yang ada semacam begininya ya. Tapi dia di ujungnya itu panjang ke bawah. Sehingga bisa ya di mengakomodir largest sama smallest vessel atau kapal ya. Nah, itu kira-kira gambaran fender. Nah, fender ini ada banyak macamnya di pasaran. Ada yang bentuk V, ada yang bentuk begini, ada yang bentuk seperti ini, ya. Ada yang, tapi yang sering saya lihat kebanyakan yang bentuk V begini ya. Nah, ini ada biasanya dominan dari karet. Nah, selain daripada vendor, ini ada juga namanya ini. Nah, yang kuning-kuning ini di atas dermaga atau yang hitam-hitam ini di atas dermaga itu pasti mungkin ada yang biasa main-main ke dermaga misalnya. Nah, itu biasa ada di atas dermaga itu semacam besi, ya, besi warna hitam, ya, gemuk-gemuk di tiap-tiap titik ya dengan jarak-jarak tertentu. Itu namanya apa? Namanya bollard ya atau boulder atau bead. Nah, nah, itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengikat tali kapal, bertambat ya, menambatkan, mengikat tali kapal ya. Ini kan di atas dermaga. Kalau tadi di dolphin, ini kan kalau dolphin itu dia pakai mooring dolphin ya. Itu karena dia tidak perlu dermaga yang besar. Tapi kalau kayak dermaga-dermaga yang besar begini, ya, biasanya adik-adik akan melihat bollard-bollard atau bead ya, seperti begini, terbuat dari besi. Nah, itu. Jadi itu untuk mengikat tali kapal supaya kapal ini tidak goyang-goyang ya. Eh Sebenarnya masing tiap dia diletakkan dengan jarak-jarak tertentu ya, beberapa titik ya untuk mengikat macam-macam tali kapal karena macam-macam tali kapal ini semua masing-masing ada fungsinya ya. Ada yang fungsinya untuk menahan gerakan maju mundur kapal, ada yang menahan eh, misalnya kapal, misalnya saya gambar di sini ya. Nah, misalnya ini kapal ya. Ini dia bersandar di dermaga ya. Kapal ini karena ada pengaruh arus. Ini kan laut, eh, air ya, sangat dinamis. Kadang ada gelombang yang tetap masuk sedikit ya, ada arus. Nah, itu kadang kapal bisa saja dia bergerak maju mundur ya, maju terus mundur ya. Kadang juga dia bergerak ke sana, tegak lurus, mencong kanan, mencong kiri ya, ataupun dia naik atau naik apa mengangguk-ngangguk ya. Naik turun sehingga masing-masing pergerakan ini ditahan oleh masing-masing tali ya. Makanya biasa ada tali mengikat ke sini, ada tali mengikat ke sana, ada tali mengikat ke sana. Itu ada masing-masing fungsinya. Nah, demikian juga ketika kita menentukan berapa berat bollard atau bit yang dibutuhkan ya. Nah, itu dihitung dari pergerakan-pergerakan ini tadi ya. Nah, sehingga nanti didapatkan berapa ton yang dibutuhkan beratnya atau kemampuan menahan tarikan dan lain-lain. Nah, ini juga disediakan oleh pabrik ya. Termasuk juga spesifikasinya, kemampuannya menahan ini itu. Nah, itu disediakan sehingga kita bisa memilih bollard yang tepat untuk kajian kita. Nah, kemudian fasilitas apa lagi yang perlu ada ya? Ah, peralatan bongkar muat ya. Seperti ini ya, peti kemas. Apa namanya nih?
kontainer. Nah, ada kren, kren begini nih. Eh, ya ada tali-talinya begini, ada semacam pencapitnya di sini ya. Nah, itu dia keren, dia ada sistemnya yang ke kapal, ambil di kapal, bawa lagi ke sini, taruh. Kalau di sini bisa lewat truk atau apa. Kalau misalnya ini langsung ditaruh di atas truk, ataukah dia dibawa ke lapangan penumpukan peti kemas ya. Nah, kalau misalnya dia curah kering, biji-biji, nah biasanya ada semacam bucket eh, pencapit begini ya, yang ter eh, terintegrasi dengan eh, belt conveyor atau silo. Ada juga alat-alat pengangkat berat seperti ini ya, mengangkat kontainer. Kemudian di lapangan ini lapangan penumpukan peti kemas. Nah, biasanya yang idealnya juga sudah dilengkapi dengan alat-alat begini. Jadi ini jalan ini bergerak, ini bisa bergerak. Yang warna orange ini bisa bergerak ya. Jadi dia bisa dengan sistem komputer ya. Di masing-masing kontainer ini kan ada nomornya ya. Nah, nanti tinggal dari sistem komputer di ada videonya saya pernah lihat tapi saya lupa di mana, nanti bisa saya share. Nah, itu nanti di komputer peti kemas apa yang mau diangkat, dibawa kemana, nah nanti terhubung ke sini, nanti ini bergerak ini yang warna orange. Nah, boleh nanti diperkaya, dicari videonya. Oke, kemudian terkait kapal ya. Nah, ini kan yang pelabuhan itu mau melayani kapal, ya. Nah, sehingga kita perlu tahu parameter kapal dan juga fasilitas-fasilitas utama pelabuhan itu sangat bergantung juga dari kapal. Contoh misalnya alur pelayaran, ya. Berapa lebarnya alur pelayaran, berapa dalamnya itu sangat dipengaruhi oleh kapal yang mau pakai, ya. Kapal terbesar yang mau pakai. Kita perlu tahu berapa panjangnya ini kapal, berapa kedalaman draftnya, ya. Nah, termasuk juga kolam pelabuhan, ya. Dia butuh berapa dalam, dia butuh berapa luas, itu juga salah satunya dari kapal. Makanya kita perlu tahu ini terkait kapal. Jadi beberapa definisi parameter kapal itu kita mengenal ada LWL, LBP, LOA, ya. Length overall ini LOA, length between perpendicular LBP, LWL saya lupa ya. Kemudian ada saraf atau draft. Jadi kalau misalnya mau lihat yang lebih tidak rumit gambarnya ini, ya. Nah, ini dimensi kapal ya. Jadi yang perlu adik-adik banyak sebenarnya ya, eh, parameter kapal. Tapi yang penting untuk dipahami, kalau perlu di luar kepala, cukup 4 atau 5 parameter ini. Yang pertama adalah LOA, ya. LOA, ya. Kepanjangan daripada length overall. Ya, artinya berarti dia panjang keseluruhan kapal mulai dari ujung buritan ujung apa ini ya istilahnya? Ujung haluan ya sampai buritan di belakang. Itu length overall LOA. Nah, kemudian di sini ada lagi satu namanya LPP ya. LPP atau LBP ya. Ada biasa yang pakai LBP, ada yang pakai LPP. Intinya kepanjangannya adalah length of eh, perpendicular ya. Artinya maksudnya itu adalah panjang kapal yang terendam air ya. Jadi misalnya ini tuh kapal, ini kan muka air ini. Yang ini simbol muka air, ini muka air. Nah, kapal itu sebagian ada yang muncul di permukaan, sebagian lagi ada yang tenggelam badan kapal di bawah air. Nah, panjangnya dari ujung depan ke ujung belakang yang terendam air itulah yang disebut dengan LPP ya. Kalau tadi LOA itu panjang keseluruhan kapal mulai dari ujung depan sampai ujung belakang
baik itu yang tidak terendam maupun yang terendam, yang jelas panjang keseluruhan kapal dari depan ke belakang ya. LPP yang panjang terendam air ya. Nah, makanya ini kan ada titik garis airnya itu di sini. Nah, dari titik satu ke titik dua inilah yang namanya LPP. Nah, kemudian parameter lain yang penting adalah draft ya. Draft atau syarat kapal. Nah, itu adalah tinggi vertikal badan kapal yang terendam air ya. Jadi mulai dari titik permukaan air ke badan ke bawah ya, ke pantatnya kapal ini ya. Itu adalah draft ya. Nah, kemudian saat itu kalau kita lihat tampak sampingnya kapal ya. Kalau kita lihat tampak melintangnya apa ya, tampak depannya ini kapal, maka lebar kapal itu adalah B ya. Lebar dari ujung kiri ke ujung kanan itu B ya. Eh, Kepanjangan dari BIM kalau saya tidak salah ya. Nah, itu B ya. Nah, jadi tentu eh, kalau dia kapalnya besar ya, maka LOA, LPP-nya juga panjang. D-nya juga pasti besar ya, karena dia kalau dia besar ya dia biasanya berat juga dan yang masuk ke bawah air juga lebih 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 tinggi, lebih besar ya. Nah, termasuk B-nya juga pasti besar. Nah, dibanding kalau misalnya dia kapal kecil ya. Jadi ini empat dimensi yang eh, parameter kapal yang perlu kita pahami. Nah, kemudian ada eh, penyebutan ya. Penyebutan eh, apa namanya terkait kapal ya. Berat, penyebutan berat kapal ya. Nah, itu ada namanya DPL atau displacement tonnage. Nah, biasanya kalau eh, eh, apa penyebutan kapal untuk kapal barang dan kapal yang mengangkut barang bukan manusia itu disebut dengan DWT ya, dead weight tonnage. Nah, kalau displacement tonnage itu perpindahan volume air. Jadi ini kan ada sejumlah volume air yang berpindah ya. Ketika ada badan kapal di sini maka itu namanya displacement tonnage. Nah, tapi kalau yang penyebutan kapal ya, bobot kapal itu kalau kapal barang itu disebut dengan DWT, dead weight tonnage ya. Nah, jadi bobotnya kapal ya atau bobot mati ya dead weight bobot mati. Berat muatan maksimum kapal pada kondisi draft mati. Draft mati itu maksudnya dalam kondisi dia apa berat maksimumnya. Jadi terisi berat maksimumnya kapal itu. Ya dia dia berarti lagi terisi maksimum juga ya. Nah, sehingga D-nya itu maksimum ya. Tentu beda D-nya kalau dia lagi ringan dan lagi berat ya. Kapal itu dalam hal ini draft mati ya draft maksimum. Nah, itu. Nah, kemudian kalau GRT itu adalah penyebutan bobot kapal kalau yang mengangkut selain barang. Ya, misalnya dia mengangkut manusia, mengangkut ikan yang ada manusianya. Yang jelas dominan manusia. Kalau yang DWT dominan barang. Nah, itu. Nah, jadi misalnya kalau kapal peti kemas, berapa biasanya penyebutan bobotnya berapa DWT, ya? Kapal kargo berapa DWT ya. Kalau misalnya kapal ikan berapa GRT, kapal kapal feri berapa GRT. Nah, itu penyebutan bobot kapal ya. Nah, ini nanti dibaca saja. Sampai jam berapa ini kuliahnya? Halo, Sampai jam 12 Bu. jam berapa? Jam 12 Bu. Jam 12 ya. Ah, jadi tadi LOA, length overall. Ini kan banyak ini tuh saya bilang tadi ada banyak, tapi yang perlu adik-adik pahami empat itu saja tadi. LOA, LBP atau LPP sama draft sama BIM B ya. Nah, tadi displacement ekstrim dalam kondisi kapal penuh, kemudian displacement lain dalam kondisi kapal kosong.
tentu ketika kapal penuh dengan kapal kosong yang parameter yang berubah itu adalah D, ya. Draft draft kapal yang masuk sebagian badan kapal yang masuk ke bawah air. Tentu beda ketika dia kapal lagi penuh dan kapal lagi kosong. Nah, kecepatan kapal dalam knot, ya. Jenis-jenis kapal tadi ada kapal penumpang, ada kapal barang, ya, general cargo, termasuk rorok, ini anu apa namanya, ferry, ya. Kemudian bulk cargo, barang curah, kapal peti kemas, kapal minyak, tanker, ya. Nah, kemudian kapal-kapal yang didesain khusus. Nah, ini karakteristik karakteristik kapal yang perlu adik-adik ini bobot, ya. Nah, bobot kapal itu dinyatakan dalam DWT dan GRT tadi atau GT. Ya, DWT itu kalau dominan barang, GT kalau dominan manusia, ya, atau bukan barang, ya. Nah, GRT atau GT, kemudian DWT. Kemudian length overall itu LOA, panjang total kapal satuannya meter. Beam itu lebar maksimum kapal satuannya meter. Full draft atau D itu adalah draft kapal dalam kondisi penuh atau kapal maksimum, ya. Satuannya juga meter. Satu lagi LBP, ya, atau LPP. Itu length between perpendicular, ya. Ya. Nah, itu panjang kapal dari garis air, dari ujung garis air. Nah, ini. Jadi ini saja yang dari sekian banyak slide tadi, nah, itu nanti dibaca saja, tapi yang perlu adik-adik pahami, kalau bisa di luar kepala, yang ini saja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima parameter ini, ya. Nah, jadi tadi ya, uh, ini tabel-tabel karakteristik kapal ini bisa didapat dari bukunya, buku-buku di pelabuhan, ya. Kalau ini dari bukunya Prof. Bambang Triatmojo. Nah, itu karakteristik kapal, bobotnya, ya. Ada yang 500. Nah, ini tadi saya lihat saya bilang bagaimana kalau ada yang masih bingung kapan dipakai GRT penyebutan bobot, kapan dipakai DWT, ya. Kalau GRT dia kalau dominan manusia, ya. Jadi contoh kapal penumpang bobotnya misalnya 3.000 GRT, ya. Nah, kalau dia kapal barang bobotnya misalnya 8.000 DWT, ya. Atau kalau misalnya kapal minyak, DWT juga, ya. Kapal barang curah DWT juga. Kapal feri ini, penyebutan bobotnya GRT, ya, atau GT. Kapal peti kemas DWT. Oke, jadi itu bisa adik-adik sudah mulai paham. Jadi contoh yang panjang LOA ini pasti berbanding lurus dengan bobot kapal, ya. Termasuk juga lebar B, ya. Termasuk draft D. Itu pasti berbanding lurus. Kapal yang bobotnya 500 GRT tentu beda LOA-nya, B-nya, D-nya, termasuk LBP-nya. Itu kalau dibandingkan dengan kapal yang misalnya bobotnya 10.000 GRT, ya. Nah, bisa dilihat ini kapal yang 500 GRT, panjangnya itu 51 meter. Lebarnya 10. Draftnya 2,9. Kalau yang 10.000 GRT, panjang kapalnya 154 meter. Lebarnya 20 meter, ya. Draftnya 6 meter. Termasuk kapal barang misalnya yang 1.000 DWT dibanding yang 50.000 DWT, ya. Yang panjangnya 64, yang 50.000 DWT panjangnya 206 meter. Coba bayangkan itu 206 meter panjang kapal. Lebarnya 10 meter, ini 31 meter. Draft yang masuk, ya, badan tinggi vertikal badan kapal yang masuk ke bawah air ini yang 1.000 DWT 4,2 meter saja. Yang 50.000 DWT 12,4 meter. Nah, ini bisa dibayangkan kalau kita mau bikin kolam pelabuhan yang mau melayani kapal 50.000 DWT, maka kedalaman paling minimal yang dia butuhkan itu 12,4 meter ditambah kedalaman jagaan, ya. Nah, jadi dia harus dalam, ya. Kalau misalnya kapal 50.000 DWT yang mau dilayani tapi kedalaman perairan atau kedalaman lautnya cuma 8 meter, ya tidak bisa itu kapal itu masuk karena dia butuh paling butuh minimal saja, ya, tanpa tambahan jagaan, ya, apa safety factor itu, dia butuh 12 meter karena draftnya saja itu 12 meter. Nah, itu jadi itu kenapa kita penting tahu LOA, B, draft, karena itu nanti berhubungan dengan kita mendesain
kolam pelabuhan, kedalamannya, lebarnya, kedalaman alur pelayaran, lebar alur pelayaran dan lain-lain ya. Jadi itu mudah-mudahan adik-adik bisa paham. Nah ini juga ya. Nah ini berting energi ya yang tadi kita bicara vendor ya. Berting itu tumbukan ya atau energi ketika kapal itu bersandar ya. Energi tumbukan, energi bersandar, energi apalah itu berting energi ya. Ini energi coba lihat nih. Kalau dia DWT-nya bobotnya itu besar ya. Pasti berting energinya juga besar ya. Energi tumbukannya ketika dia ini berting energinya dalam ton meter. Nah, berting speed ya kecepatan menabraknya itu ya kecepatan tumbuknya ya itu semakin besar kapal ya semakin besar juga berting energinya ya sehingga itu harus kita rencanakan dermaga kita yang mampu menahan itu berting energinya dan juga kita lengkapi dengan vendor ya yang mampu juga membantu menyerap energi berting berting energi dari suatu kapal itu. Jadi macam-macam ini kapal general cargo, kapal kontainer, kapal tanker ya ini yang di table kedua ini kontainer, table ketiga ini general cargo ya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat bagaimana hubungan empiris antara GRT atau GT dengan DWT ya. eh, Kapal penumpang, kapal umum, GT dengan DWT ya. Nah, ini kalau yang lain ini ada ininya konversinya ya. Nah, kapal itu berkembang dari dulu ya. Makanya kenapa pelabuhan juga berkembang karena mengikuti perkembangan kapal. Nah, generasi kapal dari zaman-zaman dulu itu eh, kapal generasi pertama draftnya masih 8 meter. Generasi kedua sudah semakin besar sehingga draftnya juga semakin dalam ya. Kapasitasnya semakin bertambah. Nah, ini nama-nama kapal ya. Ada ininya masing-masing. Length-nya, width-nya, LOA, B, draft ya, kecepatannya, bobotnya. Kapal Pelni ini ya, karena dia kapal Pelni passenger ya, maka dia penyebutannya bobotnya itu GRT atau GT. Kapasitas LOA-nya, full draft-nya, panjang dermaga yang kira-kira dibutuhkan untuk mengakomodir satu kapal Pelni itu 200 meter, itu panjang dermaga ya. Kontainer, general cargo, ya, dry bulk itu curah curah kering. Nah, ini jadi contoh ya, eh, dimensi kapal berdasarkan tipe pelabuhan. Kita kan sudah mengenal tipe pelabuhan ada gateway port, ada collector port, trunk port, feeder port. Ini paling kecil, ini paling besar. Gateway port ini yang paling besar. Kita lihat juga bagaimana kapal-kapal yang dilayani pelabuhan besar dibanding pelabuhan kecil ya. Pelabuhan besar itu bisa sampai 25.000 DWT ya, kapal kontainernya. Kalau kapal barang sampai 20.000. Kita lihat kalau kapal-kapal apa pelabuhan-pelabuhan kecil itu ya bobot yang dilayani ya kurang dari 1.000 ya seperti begitu ya kemudian draftnya itu juga dalam tinggi-tinggi kalau yang kapal-kapal besar ini ya dibanding kalau pelabuhan yang melayani kapal kecil itu 6 meter jadi kedalaman misalnya 8 meter ke 9 meter itu sudah bisa mengakomodir sedangkan kalau ini ya tidak bisa ya kedalaman-kedalaman segitu panjang kapal ya sampai 285 meter. Nah, sehingga panjang dermaga minimal yang dibutuhkan bisa 300 meter ya. Itu kalau cuma satu yang bersandar. Kalau kita mau bikin dermaga yang bisa dua bersandar sekaligus ya berarti dianalisa lah, dihitung berapa panjang dermaga yang kita butuhkan ya. Salah satu faktor eh, yang masuk dalam perhitungan panjang dermaga itu ada jumlah kapal yang mau bersandar ya. Nah, itu jadi itu nanti menentukan panjang dermaga. Tapi kalau misalnya satu panjangnya 285 ya berarti minimal sekali panjang dermaga yang dibutuhkan 300 meter. Itu sudah memperhitungkan safety factor juga. Oke, sedikit lagi supaya ada oh habis ya. Supaya ada waktu untuk mempersiapkan sholat Jumat. Oke, sambil saya sambil kita buka absensi di sekolah, saya mau absen silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ini saya stop share dulu supaya saya bisa buka Sikola ya. Eh